Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa Kamal dari SMK Plus Mekarwangi. Kali ini saya akan coba memaparkan materi mengenai pembelajaran yang kreatif ya. Karena memang kita sebagai pendidik ataupun pengajar sekarang ini dihadapkan pada masa-masa atau anak yang memang sekarang ini sudah luar biasa dibandingkan dengan zaman kita dulu ya, sehingga kita sebagai pendidik harus mampu membuat sesuatu hal yang kreatif menghadapi kondisi yang ada sekarang ini. Baik, kita tampilkan dulu slide-nya ya. Ini dalam rangka pembelajaran yang kreatif untuk disampaikan dalam VCT batch 6 ya. Jadi sebenarnya kita pengen tahu dulu apa sih sebagai pengajar itu ya, saat sekarang ini dibutuhkan seorang pendidik ataupun pengajar yang kreatif. Ini dimungkinkan karena memang situasi dan kondisi yang berkembang selama ini atau dinamikanya begitu cepatnya, sehingga kita sebagai pendidik ataupun pengajar dituntut mempunyai jiwa yang kreatif. Nah, kreatif itu seperti apa sebenarnya ya? Jadi kreatif itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang atau kelompok orang yang memungkinkan mereka menemukan pendekatan-pendekatan atau terobosan baru ya. Jadi sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, bukan hanya seorang saja, untuk bisa melakukan terobosan baru menghadapi situasi atau masalah tertentu ya, sehingga pemecahannya bukan hanya itu saja, dan biasa pemecahannya dengan cara yang lebih unik. Nah, ini menurut Agus S. Manjadikara 2015 ya. Jadi kreatif itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai pendekatan atau terobosan baru yang sifatnya unik itu ya, yang berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, sedangkan menurut Utami Munandar 1995, kreatif itu adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, ya, untuk memberi gagasan-gagasan baru dan pemecahan-pemecahan baru, hubungan-hubungan baru yang sudah ada sebelumnya. Jadi sifatnya tidak tidak ya monoton itu saja. Itu yang dinamakan kreatif. Jadi selalu ada pengembangan dalam pemecahan masalah-masalah yang ada. Jadi itu definisi kreatif menurut dua ahli tadi ya. Kalau ini menurut Utami Munandar. Baik, sebenarnya apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru atau pendidik yang kreatif? Ini kalau menurut saya ada 4 langkah ya yang harus dilakukan oleh pendidik ataupun 4 pilihan. Yang pertama adalah kita selalu menggunakan case method thinking, studi kasus dalam setiap pembelajaran kita. Apalagi di materi kemarin di batch 6, PCT batch 6 ada penyampaian pembelajaran harus mengaitkan STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, sama Matematika. Nah, ini juga kita harus terapkan itu supaya dalam pembelajaran kita itu benar-benar bisa menyangkut 4 hal itu dan ditambah dengan art, seni ya. Nah, kalau misalkan case method itu berarti studi kasus. Jadi Bapak Ibu para pendidik ataupun pengajar bisa menggunakan studi kasus yang ada dikaitkan dengan STEM tadi supaya siswa lebih belajar kepada kasus per kasus yang ada yang pernah terjadi baik dalam lokal ataupun nasional ataupun internasional ataupun secara global ya. Jadi selalu bahwa dalam pembelajaran kita walaupun ada yang namanya discovery learning untuk bagaimana kita bisa mengenalkan from base pemecahan masalah gitu ya, ada metode tertentu dalam penyampaian kegiatan belajar mengajar. Tapi kalau bisa case method thinking ini juga dimasukkan. Kalau saya pikir sih porsinya lebih banyak dari discovery
learning ya, karena pemecahan masalah akan lebih bagus menurut saya ketimbang hanya discovery learning saja. Oke, itu yang pertama. Langkah kita yang pertama adalah melakukan case method thinking. Yang kedua adalah kita harus melakukan beberapa permainan ya. Kalau ada beberapa pendidik ataupun pengajar yang bisa menerapkan ice breaking ya, itu dimungkinkan untuk bagaimana kita bisa mencairkan suasana sehingga anak-anak tidak merasa terbebani untuk dari pagi sampai siang harus menelan beberapa mata pelajaran gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya permainan ataupun ice breaking yang sifatnya tidak monoton, baik itu dari storytelling maaf, terus dari permainan-permainan yang ada ataupun tebak-tebakan atau apapun bentuk permainannya, supaya kegiatan belajar mengajar itu tidak monoton gitu ya. Jadi metode yang kedua adalah kita terapkan ice breaking di kegiatan belajar mengajar kita. Kalau tadi yang pertama adalah metode case method, studi kasus, yang kedua adalah permainan. Nah, yang ketiga adalah media sosial. Ini kita belajar dari fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat di sekeliling kita ya. Kalau tadi studi kasusnya kita boleh melibatkan dengan media sosial. Contoh misalkan bagaimana kita sebagai pendidik ataupun pengajar itu bisa melakukan sedikit action ataupun tahu mengenai IT ya. Karena kita sekarang ini anak-anak muda sekarang itu tidak akan jauh dari namanya gadget ya. Mau tidur saja sudah pasti harus dengan gadget. Makanya guru itu juga dituntut harus bisa menggunakan IT supaya bisa berselancar di dunia maya ataupun media sosial, untuk bagaimana juga bisa menggunakan media sosial itu dalam hal pemecahan pembelajaran yang ada ya. Jadi kita juga dituntut sebagai pendidik dan pengajar ya, tidak update ataupun kurang update, tapi juga selalu update untuk bagaimana, karena memang sekali lagi dinamika perubahan yang sekarang terjadi itu begitu cepatnya. Makanya ketika kita tidak update ataupun tidak upgrade gitu ya, pasti akan tertinggal, dan ini tentu menjadi satu bahan tertawaan bagi anak didik kita, manakala kita sebagai pendidik itu kurang update ya. Jadi yang ketiga adalah kita selalu update di media sosial dengan mempergunakan IT yang ada. Itu langkah yang ketiga supaya kita menjadi pendidik atau pembelajar yang aktif. Kalau tadi yang pertama adalah studi kasus, yang kedua ada permainan, dan yang ketiga ini adalah media sosial. Nah, selanjutnya apa yang keempat? Yang empat adalah safe learning ya. Jadi Bapak Ibu sesuai dengan kurikulum 2013, apalagi sekarang Menteri Pendidikannya adalah Mas Nadiem Makarim yang menslogankan Merdeka Belajar ya. Yaitu artinya adalah bahwa kita sebagai guru tidak harus mengambil kesimpulan dari apa yang kita lakukan dalam pembelajaran, tapi biarlah anak-anak atau peserta didik kita ya yang melakukan pencarian, yang melakukan pertanyaan, juga melakukan jawabannya sendiri ya. Guru hanya menjadi mediator dan fasilitator saja. Kalaupun guru toh nanti harus mengambil satu kesimpulan, itu biasanya di akhir pembelajaran boleh saja guru untuk menyimpulkan materi pembelajaran dari semua peserta didik yang ada. Jadi silakan Bapak Ibu guru memberikan keleluasan kepada anak didik supaya mereka bisa belajar sendiri, mereka bisa mencari materinya sendiri, memberikan pertanyaan kepada masing-masing temannya sendiri, juga memberikan jawabannya kepada apa yang teman-temannya sampaikan. Jadi benar-benar bahwa mereka itu bisa belajar sendiri. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu pembelajaran guru kreatif itu ya kita sendiri sebagai subjek dari
kegiatan belajar mengajar itu ya dituntut harus kreatif. Ya kreatif itu tadi seperti saya bilang yang pertama di awal bahwa harus mempunyai terobosan-terobosan yang baru karena memang dinamika kita selalu berubah ya, mempunyai terobosan-terobosan baru yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini yang dimungkinkan supaya kita sebagai pendidik ataupun pengajar mempunyai kreativitas sehingga tidak terbentur pada sarana dan prasarana yang ada saja. Jadi ketika kita misalkan, oh ini jaringan internetnya nggak ada, komputernya nggak ada, HP-nya nggak ada. Nah ini kreatif juga. Artinya bahwa memang kita bisa mempunyai terobosan-terobosan baru tanpa ketergantungan kepada sarana dan prasarana yang ada. Betul bahwa itu sebagai penunjang, tapi sekali lagi kalaupun itu toh tidak ada, itu bisa kita lakukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti setelah pemaparan materi ini akan ada yang namanya sesi tanya jawab. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.